Hukum pidana selama ini beroperasi dengan sebuah ilusi objektivitas. Kita dididik untuk mengukur kejahatan melalui statistik, pasal yang dilanggar, dan kerugian material. Pendekatan ini fungsional untuk sistem peradilan, tetapi buta terhadap realitas manusia. Metrik kuantitatif tersebut selalu gagal menjawab satu anomali mendasar. Mengapa manusia seringkali menemukan makna, kepuasan, atau identitas justru di dalam tindakan pelanggaran itu sendiri? Analisis ini akan mendekonstruksi cara kita memandang kejahatan. Kita tidak akan membedah kejahatan menggunakan kacamata hukum konvensional. Kita akan mengevaluasinya sebagai sebuah produk budaya. Analisis ini difokuskan pada 3 pilar operasional: dinamika kelompok subkultur, mekanisme kontrol oleh negara, dan realitas kehidupan sehari-hari di Indonesia. Paradigma tradisional selalu berasumsi bahwa kejahatan adalah hasil dari kalkulasi rasional untung rugi atau patologi sosial. Logikanya, jika hukuman diperberat, kejahatan akan turun. Namun fakta empiris di lapangan meruntuhkan asumsi ini. Realitas kultural menunjukkan bahwa kejahatan tidak pernah beroperasi di ruang hampa. Pelanggaran aturan seringkali tidak ada hubungannya dengan rasionalitas ekonomi. Tindakan tersebut didorong oleh emosi, simbolisme perlawanan, dan pencarian identitas di tengah himpitan budaya urban. Kejahatan adalah sebuah respon. Ketika struktur sosial gagal memberikan ruang bagi individu, mereka akan mencarinya melalui jalur yang oleh negara dilabeli sebagai penyimpangan. Untuk membeda fenomena ini, definisi kejahatan harus direkonstruksi secara total. Merujuk pada pemikiran Jeff Farrell, Kate Hayward, dan Jock Young dalam literatur Cultural Criminology 2008, kejahatan bukanlah sekadar pelanggaran aturan. Kejahatan adalah sebuah proses sosial yang syarat akan makna budaya, yang terus-menerus dikontestasikan atau diperebutkan. Ada 2 motor penggerak di sini. Pertama, dorongan emosional. Kriminologi konvensional mengabaikan aspek ini, namun kriminologi kultural menekankan bahwa pencarian adrenalin dan estetika jalanan adalah faktor utama yang mendorong tindakan menyimpang. Kriminologi kultural mengungkap sifat sensual dari kejahatan, dorongan adrenalin dari pengambilan risiko yang secara sukarela dilakukan. Kedua, interaksi simbolik. Kejahatan dan bagaimana negara meresponnya pada dasarnya adalah produk kultural yang dimediasi oleh simbol-simbol di ruang publik. Keduanya saling merespon dan membentuk realitas yang kita lihat sehari-hari. Pergeseran paradigma ini memaksa kita untuk mengevaluasi ulang peran institusi. Kriminologi tradisional selalu memosisikan negara sebagai wasit, penegak hukum yang netral, dan penjaga ketertiban objektif. Lensa kultural menggugurkan mitos netralitas tersebut. Negara tidak netral. Negara adalah aktor hegemonik yang sebenarnya ikut mengkonstruksi wujud kejahatan itu sendiri melalui reaksi, pelabelan, dan represi yang mereka lakukan. Aturan diciptakan dipatahkan dalam sebuah proses tarik-menarik yang konstan. Dengan menetapkan batas apa yang boleh dan tidak boleh, negara memicu resistensi dari mereka yang terpinggirkan dari budaya mainstream. Dampak dari dominasi negara ini memunculkan apa yang disebut sebagai kriminologi reaksioner di era post-truth. Hukum pidana tidak lagi didasarkan pada rasionalitas empiris. Hukum difungsikan sebagai respon emosional untuk melindungi identitas kolektif mayoritas atau penguasa. Kriminalisasi berubah fungsi menjadi alat performatif. Negara menggunakannya untuk menyasar 3 hal: mengekang ekspresi budaya pop, merepresi kritik politik, dan menekan subkultur alternatif. Kriminalisasi di titik ini bukan lagi soal melarang tindakan yang merugikan. Ini adalah bentuk eksklusi simbolik, sebuah upaya sistematis
untuk menghapus identitas-identitas yang dianggap menyimpang dari ruang sosial agar penguasa terlihat memegang kendali. Teori tanpa validasi empiris tidak memiliki utilitas. Kita akan menguji kerangka berpikir ini pada 3 fenomena nyata yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan geng Klitih di Yogyakarta, represi terhadap mural #dibungkam, dan normalisasi pelanggaran lalu lintas keseharian. Kriminologi kultural menolak untuk melihat ketiga fenomena ini sebagai data statistik di kantor polisi. Ketiganya adalah teks budaya. Tugas kita adalah membaca, menganalisis, dan membongkar struktur makna di baliknya. Kasus pertama, Klitih. Publik dan aparat mereduksi Klitih sekadar sebagai street crime atau kejahatan jalanan biasa. Namun analisis subkultural mengidentifikasi fenomena ini sebagai produk langsung dari dinamika kultural. Catatan lapangan mengonfirmasi bahwa subkebudayaan ini muncul akibat kegagalan sosialisasi di dalam kebudayaan induk di masyarakat. Para pemuda ini dihadapkan pada masalah penyesuaian diri ketika akses menuju status sosial yang dihormati tertutup bagi mereka. Pergerakan Klitih adalah sebuah bentuk resistensi ketika struktur budaya mainstream gagal mengakomodasi eksistensi mereka. Mereka menciptakan sistem nilai dan arena baru di jalanan untuk diakui. Kekerasan yang dieksekusi oleh Klitih tidak bersifat impulsif atau acak. Berdasarkan rumusan Jeff Farrell dan kawan-kawan tahun 2007, dinamika kultural membawa makna tersendiri dalam kejahatan. Ada siklus praktik sosial yang terstruktur rapi. Tahap pertama adalah kolaborasi terorganisir. Rekrutmen dan indoktrinasi dilakukan secara sistematis untuk mencetak loyalitas kelompok. Ini berlanjut ke tahap kedua, jaringan simbol dan ritual. Penggunaan kode spesifik, baik pakaian maupun bahasa, diwajibkan sebagai bentuk penolakan mutlak terhadap nilai-nilai mainstream. Kondisi ini memicu tahap ketiga, aksi kekerasan. Analisis kritisnya ada di sini. Melukai korban bukanlah tujuan akhir. Kekerasan beroperasi secara fungsional sebagai alat pembuktian kompetensi di hadapan kelompok. Hingga pada tahap keempat, siklus ini bermuara pada status dan makna bersama. Aksi kekerasan dikonversi menjadi prestise sosial dan identitas kolektif. Memutus rantai Klitih tidak bisa dilakukan hanya dengan patroli malam, melainkan dengan membongkar siklus pemaknaan ini. Kasus kedua menguji bagaimana estetika jalanan berbenturan dengan ancaman kriminalisasi. Pada periode Agustus hingga September 2021, kita menyaksikan pemerintah dan aparat bertindak sangat reaktif menghapus mural-mural bermuatan kritik sosial di Bandung, Yogyakarta, dan Tangerang. Budaya memang bisa dikriminalisasi. Secara konseptual, mural di ruang publik adalah medium civic literasi, literasi kewarganegaraan, dan ekspresi publik. Namun aparat negara secara sepihak merekonstruksi karya seni tersebut sebagai ancaman terhadap ketertiban. Ini adalah bentuk nyata dari kriminalisasi performatif, di mana hukum tidak digunakan untuk mengadili kejahatan nyata, melainkan digunakan sebagai sensor visual untuk melindungi kenyamanan penguasa. Tindakan penghapusan mural ini memicu siklus aksi dan reaksi. Ekspresi kultural warga yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, dihadapkan pada dinding tebal kekuasaan. Negara merespon dengan kriminologi reaksioner berupa penghapusan, bahkan menggunakan ancaman Undang-Undang ITE. Sekali lagi, ini adalah wujud eksklusi simbolik demi mempertahankan legitimasi moral hegemonik. Namun, represi selalu gagal menghentikan ide. Konsekuensi logis yang muncul adalah counter reaction.
Masyarakat merespon pembungkaman tersebut dengan mengadakan lomba mural tandingan yang bertajuk #dibungkam. Data empiris ini membuktikan satu hal, represi kultural dari negara tidak mematikan perlawanan. Ia justru melahirkan resistensi baru yang jauh lebih taktis dan menyebar. Kasus ketiga beroperasi paling dekat dengan kita, menguji normalisasi pelanggaran lalu lintas. Pendekatan kriminologi visual melihat bahwa pelanggaran seperti melawan arus atau menerobos lampu merah tidak terjadi secara insidental. Ini terjadi secara struktural dan berulang setiap hari. Merujuk pada konsep crime in everyday life dan analisis Mustafa tahun 2010, fenomena ini berada di sebuah kawasan abu-abu. Secara hukum, itu tidak legal, tapi secara sosial, masyarakat tidak memandangnya sebagai tindakan yang tidak bermoral. Rutinitas jalanan ini secara masif mengubah pelanggaran aturan menjadi sebuah budaya menyimpang yang diterima bersama atau crime as culture. Normalisasi ini tervalidasi melalui model gunung es penyimpangan. Puncak gunung es yang terlihat hanyalah tindakan legal, seperti tilang polisi untuk pelanggaran kasat mata. Ini adalah respon yang dangkal. Struktur masalah yang sebenarnya berada di bawah permukaan, kultur keseharian. Terdapat toleransi kolektif yang kuat terhadap pelanggaran. Masyarakat melakukan pembenaran sosial atas nama efisiensi waktu. Ini adalah kebiasaan yang dibiasakan secara massal. Konsekuensinya sangat krusial. Ketika sebuah bentuk kejahatan atau pelanggaran telah dinormalisasi menjadi rutinitas harian, hukum formal akan kehilangan daya ikatnya. Hukum tertulis runtuh, terkalahkan oleh konsensi budaya jalanan. Sintesis dari ketiga wajah kriminologi kultural ini menghasilkan sebuah kesimpulan analitis yang tajam. Pada geng Kliti, fokusnya adalah ritual pencarian identitas. Makna kriminologisnya membuktikan bahwa kekerasan digunakan sebagai bahan utama bagi mereka yang terpinggirkan dari struktur budaya induk. Pada kasus mural, fokusnya adalah ekspresi visual. Reaksi represif negara mengonfirmasi bahwa ruang publik telah berubah menjadi arena pertempuran makna dan kekuasaan yang nyata. Dan pada pelanggaran lalu lintas, fokusnya adalah rutinitas harian. Maknanya sangat jelas, telah terjadi normalisasi penyimpangan yang kini beroperasi sebagai budaya baru di masyarakat. Evaluasi ini mengarahkan kita pada satu konklusi mutlak. Jika kriminologi hendak berkontribusi pada keadilan sosial di era post-truth, ia harus secara sadar menolak fungsinya ketika direduksi menjadi alat kekuasaan untuk menjustifikasi eksklusi simbolik. Perlu ditegaskan 3 parameter analitis di sini. Pertama, kita harus membuang ilusi bahwa hukum adalah representasi moralitas yang absolut. Hukum adalah arena pertempuran makna. Aturan ditegakkan, diabaikan, dan dinegosiasikan ulang secara terus-menerus. Kedua, kebijakan pidana tidak boleh disalahgunakan sekadar untuk mengeliminasi identitas kelompok yang berbeda. Dan ketiga, kriminologi kultural secara strategis harus hadir secara proaktif, bukan sekadar mencatat statistik kejahatan, melainkan untuk membongkar proses kriminalisasi itu sendiri dan membela keberagaman. Mempelajari kejahatan berarti mempelajari siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan tersebut. Menyerah pada statistik berarti menyerah pada objektivitas semu.